Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang baru saja kita dengar bersama merupakan lanjutan dari Injil yang muncul minggu lalu. Minggu lalu itu mengenai Yesus yang melihat orang-orang yang seperti domba tidak bergembala, yang melihat orang-orang yang tidak dalam kepemimpinan, orang-orang yang kehilangan arah, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Lalu ketika Yesus melihat itu, hatinya itu tergerak oleh belas kasih. Belas kasih yang mulanya ada dalam hati, kemudian menggerakkan Yesus untuk berbuat, untuk melangkah maju. Yang dikerjakan Yesus adalah memanggil 12 rasul. Kalau kita melihat secara dekat 12 rasul ini, ternyata mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang juga punya kekurangan, punya kelemahan. Dan kita percaya Yesus tahu itu. Tetapi Yesus juga melihat bahwa dalam diri para murid, orang-orang biasa ini bagaimanapun punya sesuatu yang baik. Itu yang menyebabkan mengapa Yesus tetap saja memberdayakan. Jadi Yesus itu ahli dalam hal memberdayakan orang. Caranya adalah jangan melihat hanya kekurangannya, tapi lihat juga kebaikannya. Itu yang menyemangati Yesus, sehingga Yesus tetap berani memberdayakan. Lalu kepada 12 murid yang oleh Yesus diberdayakan, pertama, Yesus itu memberikan kuasa. Yesus memberikan kewenangan, supaya dengan itu mereka lalu punya kekuatan. Dan untuk mencegah supaya kewenangan, kekuasaan yang diberikan itu tidak diselewengkan, maka di samping memberi kuasa, Yesus juga memberikan pesan. Pesannya adalah, kalau diringkas, supaya para murid ini sungguh fokus kepada domba-domba yang hilang. Jadi janganlah perhatian, janganlah energi digunakan untuk hal-hal yang justru di luar perhatian Yesus. Mereka harus sungguh berfokus pada apa yang menjadi perhatian Yesus. Ingat, pengutusan para murid ini bermula dari Yesus melihat ada domba-domba tak bergembala, lalu Yesus tergerak oleh belas kasih. Jadi perutusannya itu dalam rangka ini. Mereka diberi pesan, kalian harus fokus pada keprihatinan Yesus, fokus pada domba-domba yang hilang. Itu Injil minggu lalu. Lalu Injil hari ini melanjutkan minggu lalu. Hari ini Yesus mengingatkan para murid, meskipun yang dikerjakan para murid sebagai utusan Yesus itu baik, tapi bukan berarti lalu akan mulus-mulus saja. Yang baik itu juga terkadang mendapatkan tantangan, bahkan tantangannya tidak ringan. Tantangannya besar, tantangannya berat. Yesus tahu murid yang melaksanakan utusan Yesus itu juga akan berdampak, akan berakibat dimusuhi. Lalu bagaimana kalau ini terjadi? Yesus berpesan supaya jangan takut. Maksudnya adalah jangan takut terhadap orang-orang yang memusuhi kamu karena mewartakan keprihatinan Yesus terhadap domba-domba yang hilang, yang tak bergembala. Di sisi lain, Yesus mengakui bagaimanapun yang namanya manusia itu bisa takut. Tapi kalaupun takut, takutlah secara profesional. Nah, Yesus mengatakan, takutlah bukan pada orang yang bisa membunuh tubuh badan. Boleh takut, tapi takutnya harus takut kepada Bapa yang bisa membunuh baik jiwa maupun raga. Jadi boleh takut, tapi jangan takut pada orang yang memusuhi, yang menghalangi kamu di dalam melaksanakan keprihatinan Yesus.
Jangan takut pada mereka. Takut yang profesional adalah takut pada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat jeli, sangat cermat. Bahkan rambut pun terhitung. Saya nggak tahu karena saya nggak punya rambut, apakah juga terhitung. Nah, saudara sekalian terkasih, ini ringkasan Injil minggu lalu dan sekarang. Saya minggu-minggu ini banyak menggunakan ini untuk merenungkan domba yang hilang sekarang ini seperti apa. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk ikut ambil bagian. Karena bagaimanapun juga siapapun yang dibaptis, apalagi sudah menerima sakramen Krisma, meskipun bukan pengurus, itu berarti juga dipanggil oleh Yesus, dipercaya oleh Yesus, diberdayakan oleh Yesus untuk ikut fokus memberi perhatian pada yang hilang. Hilang itu sekarang bisa dalam arti yang luas. Tadi saya sharing sederhana dan singkat kepada Pak Andit di sakristi. Saya bilang, minggu-minggu ini saya banyak membaca dokumen gereja mengenai pendidikan, supaya saya bisa mengkonkretkan perhatian saya di bidang pendidikan, baik terhadap mereka-mereka yang masih dalam dunia formasi, dunia pendidikan, maupun juga orang tuanya. Dokumen gereja tentang pendidikan mengungkapkan ini loh, hal-hal yang oleh Yesus melalui gerejanya diperhatikan di bidang pendidikan. Dan tentu isinya itu kemudian akan digunakan untuk melihat siapa yang kalau dari kacamata dokumen ini hilang, yang karenanya perlu dibantu. Jadi untuk menemukan yang hilang itu kita memang juga membutuhkan alat bantu. Saudara sekalian terkasih, bagi para umat juga bisa menggunakan alat bantu yang sederhana, yang sudah mengumat, yang sudah akrab di kalangan kita, yang juga bisa menjadi sarana untuk melihat, menemukan siapa yang hilang. Saya pernah men-sharingkan mengenai daftar isi puji syukur, mengenai kebiasaan orang Kristen. Nanti bisa dilihat, kalau di rumah punya buku puji syukur, dilihat daftar isi. Kalau tidak punya, gereja ini juga punya, bisa dipinjam untuk dilihat. Kita gunakan yang ada di daftar isi itu untuk melihat siapa yang kalau menggunakan ini termasuk domba yang hilang. Kalau melihat lalu kita merasa diberdayakan oleh Yesus, supaya juga ikut membantu Yesus, peduli terhadap yang hilang. Saudara terkasih, kalau nanti orang menjadi nggak senang, Yesus sudah tahu itu, dan Yesus mengingatkan, kalau menemukan seperti itu, jangan pertama-tama takut dengan mereka, tapi pertama-tama takutlah kepada Tuhan. Kitab suci berkata, kalau kamu tahu harus berbuat sesuatu yang baik, tetapi kamu nggak melakukan, kamu berdosa. Saudara terkasih, yang kita butuhkan bukan rasa aman. Yang kita butuhkan adalah bagaimana meskipun menjadi murid Yesus, menjadi orang yang mau diutus memberi perhatian terhadap domba yang hilang, meskipun tidak mudah tetapi tidak menyerah, meskipun tidak gampang tetapi kita tidak goncang, maju terus membela ajaran Yesus. Barangkali itu yang juga bisa menjadi pegangan kita. Tuhan memberkati.